di SMP Negeri 1 Sukasada sebagai guru IPA. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Sukasada. Materi yang saya gunakan adalah materi pengukuran, besaran, dan satuan. Berikut ini adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran IPA kelas 7 semester 1 pada materi objek IPA dan pengamatannya, submateri, pengukuran dan besaran dan satuan. Saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan strategi pembelajaran Flip Classroom, di mana terdapat kegiatan pre-class dan in-class. Pada kegiatan pre-class, saya menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom, sedangkan pada kegiatan in-class, saya menggunakan aplikasi Google Meet dan Google Form. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran sebagai umat beragama, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dan ya, Dwi Putri Maharani, silahkan dibantu. sebelum melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Dwi atas bantuannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Nah, di sini Ibu lihat sudah banyak yang join ya anak-anak ya. Ada 20 orang yang sudah join. Halo semua. Jadi sudah tampak ganteng dan cantik di pagi hari ini. Semoga semuanya semangat belajar ya. Kemudian Ibu sudah mengirim daftar hadir di Google Classroom. Ya, nah, sudah kalian isi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, baiklah. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tolong dipersiapkan diri kalian di tempat duduk yang nyaman dan siapkan juga alat tulis yang dibutuhkan. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Ya, terima kasih anak-anak. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang penyelidikan IPA. Iya, tentang penyelidikan IPA. Bagaimana kalau kita main kuis dulu atau main games dulu, yuk? Kita akan main games ya. Nah, sudah siap ya? Di sini ada 10 kata yang tersembunyi. Nah, yuk kita cari kira-kira kata apa ya? Pengamatan. Penyelidikan. Ya, Bu. Ini ya. Iya, pengamatan. Peneliti, Bu. Oh, yang wah, udah 10 nih anak-anak. Ya, sudah kita temukan.
katanya. Nah, berikutnya Ibu ingin sampaikan kepada kalian teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, ada penilaian sikap selama pembelajaran, kemudian ada penilaian keterampilan dari presentasi dan laporan yang kalian buat nanti, dan ada penilaian pengetahuan dari penilaian kuis yang ada di Google Form. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan sebuah kearifan lokal atau lokal jenius kepada kalian. Di sini kalian pernah mendengar kata atau istilah nyikutang rage apa enggak? Ada yang pernah mendengar ini enggak? Enggak pernah, Bu. Kalau dulu nyikutang rage itu artinya mengukur diri, mengukur kemampuan diri ya. Nah, kemudian itu berasal dari kata sikut biasanya. Kalau kalian pernah membuat baju nggak atau menjahit baju apa enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Itu kalau bahasa Balinya itu nyikut ya. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan nih? Seperti gambar ini. Mengukur Iya, mengukur supaya badan panjang. kok harus diukur ya badannya kita kalau pada saat membuat baju. Untuk apa ya? Biar sesuai ukurannya, Bu. Oh iya, biar sesuai nanti baju yang dihasilkan ya. Nah, kemudian di sini Ibu punya satu video yang nanti akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Bisa kita nonton dulu videonya ya. Nih, akhirnya pada tahun 2003, jembatan Leeuwenburg pun mulai dibangun. Rancangannya setiap negara akan memulai membuat jembatan dari pinggir sungai, yang rencananya akan bertemu di tengah. Setelah jembatan mulai memanjang, disadari bahwa ada perbedaan ketinggian dari kedua belah pihak, dan bedanya juga tidak sedikit, yaitu 54 cm. Pihak Jerman menduga kesalahan itu dilakukan oleh para pekerja dari Swiss. Namun setelah ditelusuri ternyata kedua belah tukanglah yang sama-sama salah. Kesalahannya karena mereka mengukur tinggi jembatan berdasarkan ketinggian air, dan mereka mengukur air pada waktu yang berbeda. Jadi muncullah dua ukuran yang berbeda. Nah, bagaimana anak-anak, sudah ditonton? Sudah, Bu. Nah, ini kira-kira tentang apa ya? Video tentang apa ya? Inti dari cerita video ini. Salah mengukur. Salah mengukur pada saat membuat jembatan ya. Ini kira-kira akibatnya fatal nggak kalau salah mengukur sekian senti saja? Kalau menurut kalian, pengukuran atau mengukur itu penting nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting, Bu. Penting, Bu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Ya, apakah ada yang sudah belajar tentang materi ini? Sudah, Bu. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama, nanti kalian mampu menganalisis konsep pengukuran dan kaitannya dengan besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis segala sesuatu yang dapat diukur. Yang kelima, kalian mampu menyusun laporan hasil pengukuran dan bukan besaran, serta satuan baku dan satuan tidak baku ya. Adakah manfaat kita mempelajari pengukuran? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, di dalam setiap aspek kehidupan, kita sangat memerlukan pengukuran. Tanpa ada perhitungan atau pengukuran yang baik, maka tidak akan mendapatkan data yang tepat. Nah, kemudian untuk kegiatan pre-kelas, Ibu sudah kirimkan di Google Classroom kalian. Itu di sana adalah ada materi pembelajaran, kemudian ada LKPD, kemudian ada video pembelajaran, diskusi, dan laporan. Serta yang terakhir kemarin Ibu kirim adalah tes awal pengukuran. Jadi ada pretest di sana. Jadi mengukur kemampuan kalian dalam atau sebelum mempelajari materi ini ya. Ini forum diskusi yang sudah kalian buat di Google Classroom ya. Jadi sudah Ibu lihat beberapa anak aktif dalam berdiskusi dan memberikan jawaban kepada temannya yang bertanya. Bagus sekali anak. Kemudian untuk uji pengetahuan awal pretest sudah Ibu lihat juga kemarin kalian sudah menjawab pretest di Google Classroom. Nah, nilainya bervariasi ya, seperti ini nilainya. Kalau kita lihat masih banyak yang belum memenuhi kriteria minimum ya.
materi pengukuran. Ada yang sudah membaca mungkin di materi yang sudah Ibu kirim, itu apa itu tentang pengukuran? Ada yang tahu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, bagus sekali ya. Berarti Dian sudah membaca di bukunya. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini dalam kegiatan pengukuran kalian wajib menggunakan alat ukur yang sesuai. Di rumah atau di kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah mengukur? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Contohnya mengukur apa ya? Mengukur meja. Kalau kalian datang sekolah di masa pandemi ini biasanya diukur apanya kira-kira? Suhunya. Nah, kemudian di sini pengukuran itu sebenarnya ada dua, ada pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Langsung menggunakan alat ukur. Kalau yang pengukuran tidak langsung itu adalah pengukuran yang tidak menggunakan alat ukur secara langsung. Kita akan membahas LKPD. Apakah kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya? Sudah. Nah, di LKPD kalian di sana ada sebuah cerita ya. Tak ada yang bisa membantu menceritakan? Ayah dan ibu mengukur jendela dan akan memasang korden. Ternyata kain yang dibeli ayah kurang, sehingga ada bagian jendela yang tidak tertutup kain. Lalu bagaimana cara pemecahannya? Kira-kira menurut menggunakan apa? Alat ukur yang tepat. Alat ukur yang Dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Untuk di LKPD di sana kalian harus mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah serta membuat hipotesis. Ada yang bisa membantu di sini untuk membacakan hasil diskusinya tentang identifikasi masalah? Saya, Bu, identifikasi masalahnya. Kain korden yang dibeli ibu ternyata kekecilan karena ukurannya yang kurang pas. Ternyata kekecilan karena ukurannya Kurang pas. ya, itu masalah yang diidentifikasi oleh Indah. Kemudian kira-kira apa rumusan masalah yang bisa Indah buat di sana? Mengapa hasil pengukuran ayah menjadi lebih kecil saat diukur ibu? Jadi itu rumusan masalah yang dibuat oleh Indah. Bisa kita buatkan hipotesis atau dugaan sementara. Hasil pengukuran yang diperoleh ayah dan ibu berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku, yaitu jengkal. Ya, seperti ini hasil hipotesis yang diperoleh Indah. Jadi hasil pengukuran ayah dan ibu berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku, yaitu jengkal. Ada yang mendapatkan hasil identifikasi yang lain mungkin? Sama, Bu. Ya. Setelah kalian mengidentifikasi, merumuskan masalah, dan membuat hipotesis, maka hal berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan dan mengolah data. Apa yang kalian lakukan di rumah ketika mengumpulkan data? Dengan cara mengukur dengan jengkal. Kemudian bisa juga membaca buku-buku sumber dan sumber belajar yang lain ya. Jadi seperti yang sudah Ibu buatkan di LKPD, jadi kalian menyiapkan alat dan bahan. Di sini kegiatannya sangat sederhana ya. Kalian hanya memerlukan sebuah meja, buku paket, jendela. Jadi itu yang harus kalian ukur. Nah, yang diukur tersebut menggunakan dua buah alat ukur di sini, yaitu tangan dan penggaris ya. Nah, ini ada dua kelompok yang sedang mengukur. Kita lihat dulu video dari Novik Dean. Ya, demikian video yang sudah dibuat oleh kelompoknya Novik Dean. Kemudian ada juga video foto laporan dari kelompoknya Dwi Antari, kelompoknya Seni Dwi Cahyani. Ini sudah ada 3 kelompok
yang mengirimkan laporannya. Ibu minta hari ini untuk mempresentasikan hasil. Presentasi pertama Ibu minta kepada kelompok 2 di sini ya, Nopik Dean. Silakan membacakan hasil dari percobaannya. Hasil pengukuran jengkal, Nopik meja 6,5 jengkal, Ku 2 jengkal, jendela 4,5 jengkal, Nonik meja 6 jengkal, buku 2 jengkal, jendela 3,5 jengkal, Nia meja 7 jengkal, buku 3 jengkal, jendela 4,5 jengkal, jendela 50 cm, dan hasil yang lainnya sama. Berarti di sini hasil yang diperoleh oleh Nopik Dean berbeda ya. Ada perbedaan nggak di hasil dengan pengukuran jengkal, Nopik Dean? Ada. Hampir semua sebenarnya ini berbeda nih untuk pengukuran dengan jengkal. Terus untuk yang pengukuran dengan penggaris, rata-rata nilai data yang diperoleh adalah sama ya, Nopik ya. Ya. Jadi itu data dari kelompok 2. Kemudian Ibu minta dari kelompok berikutnya, kelompoknya Dwi Antari. Jadi ini Ibu bantu untuk men-share screen ya. Kemarin sudah dikirimkan datanya. Silakan dibaca. Baik Bu, Om Swastiastu, perkenalkan saya Dwi Antari, perwakilan dari kelompok 4. Nah, saya akan melakukan presentasi hasil percobaan. Dwi, saya sendiri mengukur meja menggunakan jengkal itu mendapatkan hasil 6,5 jengkal, Bu 1,5 jengkal, jendela 5 jengkal, dan bapak saya mengukur meja menggunakan jengkal mendapatkan hasil 6 jengkal, buku 1 jengkal, jendela 4,5 jengkal. Hasil pengukuran dengan penggaris, meja dapat 119 cm, buku 25 cm, jendela 100 cm. Kalau pengukuran dari bapak, meja dapat 120 cm, buku 25 cm, jendela 100 cm. Begitu juga dengan pengukuran dari adik saya. Ya, yang sama dari penggaris ini bapak sama adik ya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mencermati data dari kelompok 4 ini? Nah, menurut kalian hasil di jengkal ini dan kalau kita bandingkan dengan yang di penggaris, bagaimana hasilnya? Mana yang lebih memiliki perbedaan yang jauh dibandingkan jengkal atau penggaris? Jengkal. Yang memiliki perbedaan hasil ukur itu pengukuran dengan jengkal. Nah, kita akan membahas dengan menjawab pertanyaan diskusi yang sudah ada di LKPD. Di sana ada 7 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, siapa yang bisa membantu menjawab? Ya, Anja ya. Nomor 1, hasil yang diperoleh tidak sama. Karena ukuran jengkal yang digunakan untuk mengukur benda jengkal bapak yang paling besar. Ini ya Anja ya, jadi dari tabel pengamatan, apakah hasil pengukuran dengan jengkalnya sama setiap orangnya? Jawabannya Anja adalah tidak sama. Alasannya Anja, karena jengkal yang digunakan tidak sama besar ya. Bagaimana yang lain? Sama seperti ini? Sama Bu. Ini namanya jengkal ya anak-anak ya, kalau dibuka lebar, tangannya dari ujung ibu jari sampai ke limanya 1 jengkal. Kalau misalnya 1 orang itu bisa sama nggak jengkalnya? Misalnya kalian dengan ayah atau bapak di rumah, apakah ukuran jengkalnya sama? Berbeda Bu. Nah, kemudian untuk jawaban yang kedua, bagaimana Anja? Hasil pengukuran dengan penggaris mendekati sama, hanya ada selisih sedikit. Ini karena alat ukur yang digunakan memiliki skala yang sama. Ya, mendekati sama, selisihnya sedikit ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, baiklah, untuk berikutnya kita lanjut ke materi soal nomor 3. Menurut kalian, dari 2 alat ukur di atas, mana yang dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik? Baku antara jengkal sama penggaris. Kalau menurut Anja bagaimana? Penggaris Bu, karena pada penggaris sudah ada skala yang jelas dan dapat digunakan oleh semua orang yang melakukan pengukuran. Ya, jadi menurut kalian alat ukur yang baik dibandingkan antara jengkal dengan penggaris itu yang lebih baik adalah penggarisnya. Jangan menggunakan jengkal atau alat ukur yang tidak baku ya. Nah, berikutnya untuk soal nomor 4.
Dalam pengukuran dikenal adanya istilah besaran dan satuan. Dari percobaan di atas, bisakah kalian menunjukkan besaran dan satuan yang dipakai? Kalian sudah membaca tentang besaran dan satuan di materi pembelajarannya? Sudah, Bu. Kalau sudah membaca, pasti bisa membedakan yang mana besaran, yang mana satuan. Siapa yang mau menjawab ini pertanyaan nomor 4? Saya Bu, Tasya. Ya, silakan Tasya. Besaran adalah skala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang, massa, luas, volume, suhu, dan kecepatan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya sentimeter, gram, dan kilogram. Ya, bagus sekali. Jadi bedanya antara besaran dan satuan itu adalah kalau besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, coba perhatikan anak-anak. Jadi besaran itu segala yang sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Berarti kalau kalian mengamati suatu objek, misalnya bunga, apakah kalau kalian mengamati, wah bunga itu cantik sekali atau warnanya indah sekali, apakah itu bisa dikatakan besaran, anak-anak? Tidak Bu, Kenapa? Kenapa tidak bisa dikatakan besaran? Karena tidak dapat diukur. Iya, tepat sekali jawabannya. Jadi, kalau misalnya kalian mengamati sesuatu dengan panca indera, itu biasanya tidak dapat dikatakan mengukur karena tidak bisa diukur dengan alat ukur dan tidak bisa memperoleh nilai yang tepat dari data tersebut. Misalnya cantik atau wah Dian cantik sekali ya. Gitu. Jadi menurut penilaian satu orang dengan orang yang lainnya pasti ada perbedaan. Ya, jadi sifat-sifat seperti itu tidak bisa diukur, maka tidak bisa disebut dengan besaran. Sedangkan untuk satuan, ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan kilogram juga ya. Kalau mengukur waktu biasanya satuannya apa anak-anak? jam, menit, detik. Jam, menit, dan detik. Yang lain kemana ini? Kok diam sekali? Apakah masih mendengarkan suara Ibu? Masih Bu. Ya. Masih Bu. Nah, berikutnya soal nomor 5. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 5 ini? Dari kedua pernyataan, yang menggunakan satuan baku adalah yang B. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunanya secara internasional. Selain tersebut, satuan internasional SI, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Satuan ini tidak berlaku umum atau tidak diakui secara internasional. Ya, bisa. Jadi jawabannya seperti itu ya. Dari pilihan yang A dan B ini, atau yang menggunakan satuan baku adalah yang kilogram. Kalau jengkal ini adalah satuan yang tidak baku. Jadi perbedaan antara satuan baku dan tidak baku sudah dijelaskan tadi oleh Tasya. Kemudian yang nomor 6. Kemarin Bu Nina baru saja melahirkan putrinya yang kedua. Beratnya 3 kg, panjangnya 40 cm, rambutnya lebat dan kulitnya putih bersih. Mana yang merupakan besaran dan mana yang bukan besaran atau tidak dapat diukur? Ya, Seni silahkan menjawab untuk yang ke-6 ini. Besarannya adalah berat bayi 3 kg dan panjang bayi 40 cm. Yang bukan besarannya adalah rambutnya lebat dan warna kulit bayi. Ya, coba perhatikan di pernyataan ini anak-anak ya. Jadi kalau yang besaran berarti bisa diukur. Misalnya di sini berat. Nah, ini beratnya adalah berapa anak-anak? Berat bayinya 3 kilogram. 3 kilogram. Nah, itu adalah besaran, bisa diukur. Kemudian panjangnya bayi bisa diukur juga. Iya, 40 cm. Kemudian kalau ini rambutnya lebat, bisa diukur nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Kulitnya putih bersih, ini juga tidak bisa diukur. Iya, jadi jawabannya adalah yang besaran adalah berat bayi 3 kg, panjang bayi 40 cm. Kemudian bukan besarannya adalah rambut lebat dan warna kulit bayinya. Bisa membedakan antara besaran dan bukan besaran ya? Lah,
Bisa, Bu. Kita akan lanjut ke pertanyaan ke-7. Setelah melakukan percobaan dan diskusi, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya satuan baku dalam pengukuran? Sebaiknya dalam setiap kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur yang tepat dan baik sehingga memperoleh hasil pengukuran dengan satuan baku yang tepat. Menggunakan alat ukur dan satuan yang baku. Ketika permasalahan antara ayah dan ibu, ketika ayah mengukur panjang jendela dengan jengkalnya, berarti apakah bisa disebut dengan pengukuran baku? Ukuran tidak baku. Iya, jadi satuan yang diperoleh adalah satuan yang tidak baku dengan menggunakan jengkal. Sebaiknya ayah menggunakan alat ukur yang tepat. Kira-kira ini yang cowok-cowok pernah membantu ayahnya mengukur sesuatu di rumah? Pernah, Bu. Ya, pakai apa alat ukurnya kira-kira? Meteran. Iya, Arta sering bantu orang tua ini ya. Iya, jadi pakai meteran anak-anak. Jadi meteran itu ada banyak jenisnya juga. Ada meteran untuk yang di roll itu untuk tukang. Ada juga meteran yang untuk dipakai oleh penjahit. Ada yang orang tuanya penjahit di sini? Atau Ada. pernah melihat? Iya, biasanya mengukur pakai meteran pita namanya ya, diukur kalau mau buat baju itu namanya meteran pita. Jadi setiap pengukuran harus menggunakan alat ukur yang tepat, itu intinya. Ya, anak-anak bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian dari LKPD yang sudah kita kerjakan, Tahu. ada kesimpulan di sana. Apa yang kalian bisa simpulkan dari kegiatan mengerjakan LKPD ini? Ada yang bisa membantu? Ya, Bu. Ya, Satya, apakah bisa membantu untuk menyimpulkan? Ya, Bu, bisa, Bu. Ya, silakan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang, massa, luas, volume, suhu, dan kecepatan. Kesimpulan Ya. yang kedua, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran, misalnya sentimeter, gram, dan kilogram. Ya. Kesimpulan yang ketiga yaitu satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional, sering disebut satuan internasional atau SI. Kesimpulan yang keempat, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah dan contohnya adalah jengkal, depa, dan hasta. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu satuan baku sangat penting dalam pengukuran karena hasilnya merupakan nilai yang tepat dan dapat berlaku untuk semua orang. Ya, terima kasih Satya sudah menyimpulkan kegiatan atau kegiatan pembelajaran di LKPD dengan sangat baik ya. Jadi sudah bisa menyimpulkan tentang apa itu besaran, satuan baku, satuan tidak baku, serta pentingnya menggunakan satuan baku. Nah, jadi itu adalah kegiatan presentasi yang sudah kalian lakukan serta diskusi yang sudah kalian hasilkan dari kelompok kalian ya. Nah, untuk meningkatkan semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Ya, semoga kalian benar-benar semangat dalam pembelajaran. Sebelum belajar, nah coba Ibu akan kasih ice breaking dulu biar kalian fresh otaknya. Jadi menyeimbangkan otak kanan, otak kiri. Jadi biar lebih semangat belajar. Di sini kalau Ibu bilang kata gajah itu kecil apa besar ya? Besar. Besar, Bu. Tangan kalian gini. Tangan kalian gini tapi bilangnya besar gitu ya. Tapi kalau Ibu bilang semut, kalian bilangnya tangannya seperti ini, tapi kalian bilang kecil gitu, ya. Nah, coba kita ulang. Semut Besar. lah, ayo, nampak. Ulang. Gajah Besar. Besar.
Semut. Kecil. Iya, jangan salah. Sudah semangat, anak-anak? Sudah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Biar nggak ngantuk ya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, untuk istilah dalam pengukuran, sana sudah kalian jelaskan tadi ada besaran dan satuan ya. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian satuan adalah yang digunakan sebagai pembanding. Ya, baiklah. Untuk contoh dari besaran dan satuan dalam sebuah pernyataan di kalimatnya. Coba perhatikan di sini ada gambar sawah ya. Ada pernyataan bahwa luas sawah Pak Budi adalah 1000 meter persegi. Kemudian dari kata atau kalimat ini yang mana kira-kira merupakan besaran? Luas sawah 1000 meter persegi. Luasnya yang diukur ya. Jadi luas sawah. Kemudian berapa data yang diperoleh? Nilainya apa? 1000 meter persegi. 1000 meter 1000 persegi. meter persegi. 1000. Berarti luas ini adalah besaran. Nah, coba perhatikan. Luas di sini itu disebut dengan besaran. Jadi besaran itu yang bisa diukur. Kemudian kalau yang 1000 ini adalah nilainya. Berapa data yang diperoleh ketika mengukur besaran tersebut. Nah, kemudian untuk meter persegi ini disebut dengan satuan. Ya, bisa dipahami sekarang apa besaran, apa nilai, apa satuan, bisa? Misalnya kalau sekali lagi coba di sini ada kalimat Rosa membuat campuran gula dengan memasukkan gula yang masanya 500 gram ke dalam volume 1 liter air. Apanya di sini yang besaran, yang bisa diukur? Massa dan volume. Iya, bagus. Jadi massa dan volume ini adalah besaran. Ya. Nilainya berapa? 500 dan 1. 500 dan 1. Ya, dengan 1. Kemudian satuannya Gram dan liter. Gram dan liter. satuannya gram dan liter. Udah paham ya apa bedanya besaran, nilai dan satuan? Kemudian satuan, tadi saat kalian juga sudah menjelaskan satuan itu ada satuan baku dan satuan yang tidak baku. Kalau satuan yang baku itu berlaku secara internasional, sedangkan yang tidak baku tidak ditetapkan untuk pengukuran ilmiah. Nah, kemudian syaratnya satuan baku, bagaimana satuan baku tersebut bisa dibilang atau dikatakan sebagai satuan baku? Itu ada 3. Yang pertama adalah satuan itu bersifat tetap. Jadi hasil pengukurannya akan selalu tetap. Misalnya buku, kalau diukur oleh si Marsha hasilnya 10 cm, hasilnya setelah diukur oleh Pasak juga hasilnya 10 cm gitu. Berarti kalau hasilnya tetap berarti bisa dikatakan sebagai satuan baku. Kemudian sifat yang kedua atau syarat kedua itu mudah ditiru agar setiap orang dapat dengan mudah membuat, memperoleh dan menggunakannya sebagai satuan yang serupa. Misalnya sebuah benda panjangnya sekian sudah ditentukan gitu. Kalian bisa menirunya dengan mudah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, satuan syarat baku adalah syarat satuan bakunya adalah berlaku luas secara internasional ya, baik di Indonesia, di Amerika atau di Korea misalnya, itu harus berlaku secara sama gitu. Contoh satuan baku ini ada 2, yaitu adalah dengan menggunakan sistem metrik dan menggunakan sistem imperial namanya. Kalian menggunakan dengan satuan CGS dan MKS. Kalau dia menggunakan sistem imperial biasanya menggunakan inci, mili atau pon. Jadi ini kalau yang digambar di sini adalah contoh satuan yang tidak baku. Apakah semua di sini contohnya tidak baku ya? Kalau depan Tidak baku. kalau langkah Tidak. kali Tidak. Nah, jadi keempat contoh ini bagian dari pengukuran yang tidak sama untuk setiap orangnya. Misalnya kemudian yang contohnya seperti ini, ada 2 orang yang mau mengukur panjang tembok
Kira-kira kalau seperti ini pengukurannya apakah panjang tembok akan diperoleh sama? Tidak. Tidak. Iya, di sini Tidak. ada ukuran berbeda. Ada yang depannya panjang, ada yang depannya agak pendek. Nah, baiklah. Siapa yang kira-kira mau membantu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Om Swastiastu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya Nadia Wulandari, ingin menyimpulkan hal yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, yaitu 1. Pengukuran, 2. Besaran dan bukan besaran, 3. Satuan baku dan tidak baku, 4. Pengukuran langsung dan tidak langsung, dan 5. Manfaat mengukur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Nadia. Jadi yang sudah dituliskan tadi atau dibacakan oleh Nadia tentang pengukuran, kemudian besaran dan bukan besaran. Nah, baiklah. Jadi ini beberapa kesimpulan yang diperoleh oleh Nadia Wulandari. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat sekali, Bu. Ya, Bermanfaat, Bu. ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk membuat atau mengetik apa yang kalian sudah pelajari hari ini secara singkat di Jamboard. Ya, silakan Ibu sudah mengirimkan link untuk Jamboard-nya. Silakan kalian isi ya. Nah, di sini sudah ada beberapa anak yang mengisi di Jamboard ya, ada Arta Wiratama, ada Randy, Nopi, Dek Seni, Marsha, Suci, Dian, dan yang teman-teman yang lainnya juga. Di sini untuk menguji pengetahuan kalian setelah belajar hari ini, apakah ada kemajuan dibandingkan pretest kemarin. Sekarang kalian menjawab ini kuis dari Google Form-nya ini ya. Ibu akan kirimkan juga linknya. Ya, silahkan kalian jawab link kuis yang sudah Ibu kirimkan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab kuis yang ada di sana. Ada 5 soal yang berkaitan dengan materi pengukuran. Nah, Ibu akan tayangkan di sini nilai dari jawaban kalian ya. Nah, sudah ada 11 orang ini yang menjawab. Wah, banyak ini yang dapat 100 nilainya ini. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Tolong kalian baca lebih baik lagi materinya sebelum kita akhiri. Maka tadi membuka dengan doa, sekarang kita akan menutup pembelajaran juga dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu, Randy. Ya, Randy, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tuhan dan terima kasih juga anak-anak yang lain. Untuk di rumah, jadi selalu kalian terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi, Om.